Pokoknya kalau mau mencontoh dan meneladani Rasulullah, pasti baik, pasti benar, dan bikin waras. Perintah Nabi itu bikin orang yang melakukannya jadi waras, walaupun kayaknya nggak masuk akal. Contoh, rangkaian ibadah haji itu nggak ada yang masuk akal. Tapi karena dicontohkan oleh Nabi, perintah Nabi yang mengerjakan waras. Tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali. Apaan tuh Ka'bah? Batu, bentuknya kotak, warnanya hitam. Dikelilingi. Karena ini perintah Nabi, dicontohkan Nabi yang mengerjakan waras. Coba sampeyan tiru. Gawe yo nang perapatan. Wis nang kene. Batu, bentuknya kotak, warnanya hitam. Nah, terus kelilingi, gendeng gue. Lempar jumroh, itu kan apa ya? Tugu, cagak, dilempar pakai batu kerikil. Karena itu perintah Nabi, ya waras. Coba, Babinsai. Habis ini nanti ada tiang listrik suruh ngelemparin. Teman-temannya pada bingung. Loh, ini komandan gila mulai kapan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kok semuanya merujuk kepada Rasulullah? Sekarang pertanyaan, sakjanya menengok. Siapa sih Rasulullah itu? Kok semuanya harus merujuk pada Rasulullah? Nah, untuk menjelaskan itu mari kita berangkat dari satu makalah. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan, saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangatin rezeki. Sama-sama. Muhammadun Basyarun lakin la kal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sekarang para jamaah nyambung manusia, semuanya kompak. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah, sekarang ganti wong, disisipi bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing nguwongno. Soale zaman saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, akeh wong sing gak iso ngerteni, akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah, sing ngono iku berarti dudu. Ganti manusia. Sekarang tuh banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan embuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 2 sisi. Pertama sisi manusianya, yang kedua sisi tidak seperti umumnya manusia. Atau dari sisi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Secara kurikulum desain, gak ngerti ya wis menengoh. Modelnya kesane iki aku terus dianggap desa.
Makanya begitu aku datang, oh ganteng banget. Kan selama ini yang ditangkap oleh para jamaah kan kiai deso. Kesannya itu kesan deso. Ngece modelnya. Mohon maaf. Postur tubuh Nabi Muhammad manusia. Organ tubuh Nabi Muhammad manusia. Ihwal keseharian Nabi Muhammad manusia. Maka sifat basyariah, sifat manusia ditampilkan oleh Allah. Beliau manusia. 100% Nabi Muhammad manusia. Namanya manusia, ya butuh makan, butuh minum, kadang lapar, ya sehat, kadang pernah sakit, emang manusia. Ya kadang ngantuk, ya tidur, emang Nabi Muhammad manusia. Ya nikah, ya kerja, ya bermasyarakat, manusia. Kadang nggak punya duit. Nabi Muhammad tuh kalau lagi nggak punya duit, minjem, ngutang. Jadi kalau nggak punya duit, ngutang. Maka umat Nabi Muhammad yang baik, kalau nggak punya duit, ini spirit dan semangat untuk tukang-tukang utang. Ya iya, kalau udah punya duit, bayar. Kalau duitnya banyak, ngutangin. Sedekah. Manusia. Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau lagi sakit, ya berobat. Ke tabib dulu, sekarang dokter. Nabi Muhammad juga minum obat kalau lagi sakit. Beliau selalu mengkonsumsi madu. Kalau lagi sakit, minum obat. Maka umat Nabi Muhammad kalau lagi sakit, ya harus berobat. Jangan cuma pasrah. Udah penyakit tuh yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Kalau Allah udah menghendaki sehat, sehat meskipun nggak berobat. Penyakitnya udah parah cuman gitu, insya Allah bongkok. Sebagai manusia, Nabi Muhammad perang pernah kalah. Bukan berarti Nabi selalu menang perang. Enggak, pernah kok kalah. Perang Uhud kalah. Mbok ra dirungokno kok. Oh serius. Duh. Dan bisa mati. Emang manusia. Maka Nabi Muhammad pun wafat. Sehingga ada ayat Qur'annya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Nabi pun bisa mati. Iya. Nabi Zakaria malah matinya digergaji sama musuhnya. Nabi Yahya matinya digantung. Maka dalam peperangan Nabi juga dikawal oleh sahabat-sahabat yang bertugas sebagai turathun Nabi, pengawal Nabi. Kepala pengawalan Nabi itu namanya Zubair bin Awam. Ya kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Rasulullah juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Ya kalau presiden kemana-mana dikawal sama TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya sekarang kiai kemana-mana dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, namanya Banser. Dorengnya sama, bayarannya yang nggak sama. Malah TNI itu bintangnya mentok 4, itu jenderal. Banser bintangnya 9.
Lebih banyak, 9 bintangnya di atas obat ngeluh. Obat ngeluh cuma bintang 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia. Pernah kena santet. Pernah. Tembus. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Beliau pernah sakit lama gak sembuh-sembuh. Dah manggil tabib gak sembuh. Tabib lagi gak sembuh. Pakai ramuan ini, obat ini gak sembuh-sembuh. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, penyakit Anda ini penyakit non medis. Kalau istilah sekarang, tapi malaikat Jibril yo gak ngono ngomongnya. Mosok malaikat Jibril kok ngomong non medis. Anda kena sihir. Di belakang rumah Anda itu ada batu besar yang di bawahnya ada benda. Diikat pakai 11 tali. Ambil tuh barang, lepas tali ikatannya, maka sembuh penyakitmu. Kemudian Nabi ngumpulin para sahabat. Tolong para sahabat, di belakang rumahku tuh ada batu besar, angkat. Di bawahnya ada benda, ambil. Tuh ada tali ikatannya, lepasin semua tali ikatannya. Insya Allah nanti aku akan sembuh, sakitku akan sembuh. Bener. Setelah batu besar itu diangkat, di bawahnya ada benda yang diikat pakai 11 tali. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku, lepasin tali ikatannya. Tidak ada yang bisa ngelepasin. Karena emang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, yang paling kuat, Umar bin Khattab, maju. Aduh, ngudari ngene ndak entos kabeh wong-wong. Ini Umar dari Madura. Cuma ngudari ngene ndak entos kabeh. Kene aku sing ngudari engko lak bablas. Ternyata Umar pun nggak bisa ngelepasin tali itu. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Muawwidzatain, artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Wahai Rasulullah, bacalah ayat-ayat ini, maka tali ikatan itu akan lepas semua. Para jamaah, jumlah dari surat Muawwidzatain itu 11 ayat. Sama persis dengan jumlah tali yang ada di benda tadi. 11. Maka setiap dibaca satu ayat, itu talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas. Tar, lepas talinya. Malikin nas. Tar, lepas. Ya tar Bu, mosok crut ngono. Ini kok bojomu yang ceracrut. Ngono ya dilokno. Sebelas ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas semua. Sembuhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, semenjak itu Rasulullah setiap mau tidur selalu membaca Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, untuk perlindungan. Setelah dibaca, ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk tolak santet. Nggak usah ke dukun, entek-entek gula. Nanti bangane gula duit dikekno dukun ya atukan kekno kiai. Karuan barokah. Nabi Muhammad pernah keracunan, tembus. Bahkan menurut Tabib Ibnul Qurra, salah satu sebab
Wafatnya Rasulullah itu karena sisa-sisa racun yang dulu pernah diminum oleh Rasulullah yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Loh, memang manusia, maka sifat basyariah, sifat manusianya ditampakkan oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah diomelin istri. Pernah. Istri-istrinya pada ngomel semua. Nabi Muhammad diomelin ya pernah pure. Ngambek. Tapi purenya enggak minggat. Beliau kholwat, iktikaf di masjid, zikir. Enggak kaya purekmu terus golek meneh ngono. Potongamu. Perkara diomeli bojo moh mangan nang omah, moh ngopi nang omah, terus moro nang warunge rondo. Kowe ora genah. Makanya ibu jangan suka ngomel. Wes ntar saya sampein. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad pekerja keras. Jadi kalau nggak punya uang, kerja. Bukan menggandakan uang. Nggak punya duit menggandakan uang, itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Dimas taat pribadi. Sampai sekarang masih di penjara itu orang. Kalau Nabi Muhammad kerja, Nabi Muhammad tuh pekerja keras. Beliau mengatakan, kana Adam harrosan. Nabi Adam itu petani, pekerja keras. Bahkan Daud najaron. Nabi Daud itu tukang. Tukang itu kalau sekarang ya arsitek, kontraktor. Wakana Musa mukabbisan. Nabi Musa itu peternak, kerja. Wa kuntu tajiron. Aku, kata Nabi, pedagang. Nabi Muhammad masih kecil, dagang udah lintas negara. Udah sampai ke negeri Syam, sekarang jadi negeri Syria ini. Masih kecil, dagangnya udah lintas negara. Jadi nggak mentang-mentang Nabi terus nggak mau kerja. Kalau lagi perlu duit, Allahumma duit. Geratak, duit datang. Kepingin sate, Allahumma sate. Kerotok, sate datang. Enggak. Nabi Muhammad kerja. Makanya nggak bener ya sampeyan pengen dapat rezeki itu nggak mau kerja, muter tasbih tok. Sumiati, sulastri. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang beliau manusia. Nabi Muhammad kalau lagi lapar nyari batu untuk mengganjel perut, diikat pakai tali, set, menahan lapar. Nabi Muhammad ya manusia, ditampakkan manusia agar bisa kita contoh. Maka Nabi Muhammad, mohon maaf, pernah sholat subuh kesiangan. Pernah karipan. Loh, belum pernah dengar hadisnya. Emang jarang diceritakan nama kiai. Karena kiai sering kayak gitu. Siapa ngomong konangan? Ini sebuah hadis diceritakan sepulang dari salah satu ghazwah. Ghazwah itu istilah Arab peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah. Itu namanya ghazwah. Sepulang dari satu peperangan, Rasulullah bersama para sahabat kelelahan, capek banget. Udah dini hari, udah hampir masuk waktu subuh.
Rasulullah beristirahat tahta syajarati syauka. Alah bahasa Arab ya orang ngerti kayak teman. Wis langsung mateng ae. Di bawah pohon berduri. Karena takut ketiduran, takut subuhnya lewat, maka Rasulullah nggak mau rebahan, nggak mau berbaring. Beliau tidur sambil berdiri di bawah pohon. Cegluk, cegluk. Bisa, ini ilmunya tentara. Tentara tuh harus bisa tidur sambil berdiri. Betul, Komandan? Iya. Duh iya. Tentara itu harus bisa tidur sambil berdiri. Itu udah dipraktekkan sama Rasulullah. Nah, melihat itu, sahabat Bilal tidak mentala. Yang ceramah saya apa sampean? Ceriwes. Rasulullah tidak mentala. Yo nggak tego lho. Terus matur, wahai Rasulullah, silahkan Anda tidur yang nyaman, saya yang jagain. Nanti kalau udah masuk waktu subuh, saya bangunin. Bener Bilal? Bener. Bener. Swear. Janji sumprit. Rasulullah percaya. Emang Bilal itu sahabat yang paling betah melek. Paling kuat. 7 hari 7 malam gak tidur. Bisa Bilal. Emang mantan budak. Jadi udah terbiasa disiksa. Kuat. Gak tidur 7 hari 7 malam. Maka Rasulullah, oke Bilal, aku tidur, kamu yang jagain. Ntar kalau udah masuk waktu subuh, tolong aku dibangunin. Siap. Tidurlah Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ikut tidur. Dengan jaminan Bilal yang jagain. Semuanya tidur. Begitu masuk waktu subuh, belum sampai masuk waktu subuh maksud saya, Bilal kelenger. Kelimpruk. Nggak sadar. Padahal nggak pernah sepanjang hidup, seumur hidup Bilal kayak gitu tuh nggak pernah. Emang ini lagi disetting seperti itu kayak Allah. Emang lagi disetting seperti itu sama Allah. Biar bisa jadi contoh wong Sukamantri. Disetting kayak gitu. Ketiduran semua. Sampai masuk waktu subuh nggak ada yang bangun. Satu pun nggak ada yang bangun. Sampai matahari udah terbit, waktu subuh udah habis. Kalau sini kira-kira udah jam 7. Setengah 7. Udah jam, ya setengah 7. Yang bangun pertama kali Rasulullah. Bilal yang janji jagain ngorok. Dibangunin sama Rasulullah. Bilal, 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 Bilal. Kaget. Geragapan. Wis tau meneng ora usah protes. Dituntut sama Rasulullah, "Ma wa'adtani ya Bilal?" Apa janji kamu ke aku wahai Bilal? Katanya tadi mau bangunin. Malah tidur. Maaf ya Rasulullah, saya enggak sadar, saya kelenger. Udah sekarang kamu azan. Azan Bilal, azan subuh jam 7 lewat 1/4. Ini azan subuh terlama loh. Setengah 7 kan bangunnya. Dibangunin kan agak lama. Gitu loh. Ini azan subuh tersiang dalam sejarah Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah bersama para sahabat sholat subuh berjamaah kawanan lillahi ta'ala. Boleh dengan syarat atau karipannya kompak, ketidurannya kompak, semuanya ketiduran sebelum masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, satu pun gak ada yang bangun. Bangun-bangun waktu subuhnya udah lewat. Ini maksudnya kompak. Nah kalau misalnya masuk waktu subuh ada yang melek, ada yang terjaga, ada yang bangun, wajib bangunin yang lain. Itu yang dosa yang bangun tuh. Yang kedua syaratnya karipannya bukan maksiat. Ini kan habis perang, nggak apa-apa. Habis ngaji, nggak apa-apa.
Loh, tapi kalau habis ngaji keluarga kan ada yang bangun, harus dibangunin. Lah nek karipane habis ajep 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 ajep. Itu dipentungi malaikat sampean. Ya, kita ini manusia, Rasulullah manusia, manusia mencontoh manusia. Jadi nyambung, cocok. Kalau kita suruh mencontoh jin nggak bisa, jin nggak kelihatan. Mencontoh malaikat susah. Gimana cara mencontohnya? Wih. Ya malaikat nggak ada kata capek. Sholat berjamaah tuh manusia makmumnya, manusia pula imamnya. Coba imamnya malaikat Jibril, nyonyor sampai ya. Jamaah maghrib habis fatihah rakaat pertama Quran khatam 3 kali, rakaat kedua khatam Quran 2 kali. Nyonyor kan. Kalau malaikat nggak ada capek. Zaman tahu ngerti ya, no malaikat kesel terus pijet, malaikat sontek bareng. Nggak ada capek. Ya kayak gini lah pengajian, jamaah yang datang manusia, yang kasih ceramah manusia. Jadi nyambung, cocok. Misalnya nih yang ceramah malaikat Israel, kabur semua. Ya kalau malaikat nih wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum, ngajinya anak-anak tuh aqidatul awam. Kalau yang bapak-bapak ibu-ibu emang nggak pernah ngaji. Malaikat itu kan tanpa bapak, tanpa ibu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, tuh malaikat. Misalnya ini yang lagi ceramah malaikat, nggak perlu minum, nggak perlu makan, nggak perlu duit. Nah pengumuman, aku ini bukan malaikat. Jadi yo isa perlu. Ya kalau pingin bikin acara nggak keluarin duit, undang sono malaikat. Ngono sing sambat, mahal banget tuh, mahal banget. Ya kalau pengen nggak mahal ya jangan ngundang saya. Tuh ketua RT suruh ceramah sendiri. Tuh nggak mahal-mahal amat tuh. 50.000 budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Jadi ini jamaahnya manusia, tamu undangannya manusia, yang ceramah manusia. Maka majelis kita hari ini bukan kejinan, karena kelompoknya bukan jin, bukan kesetanan, karena yang datang bukan setan, bukan kebinatangan, karena yang datang bukan binatang, tapi kemanusiaan, karena yang datang semuanya manusia. Betul? Maka jamaah kita ini adalah kemanusiaan. Diulang sama-sama. Sekarang disambung, yang adil dan beradab. Tuh 2, 3. Kemanusiaan yang. Tuh Pancasila jangan sampai lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga pernah lupa. Ini agar bisa buat contoh buat kita. Pernah Rasulullah lupa bilangan sholat, lupa bilangan rakaat dalam sholat. Waktu itu lagi sholat zuhur berjamaah di masjid, Rasulullah jadi imam. Terus yang berada di shaf awal, di barisan terdepan, ini sahabat-sahabat utama, yang alim-alim, yang pinter-pinter, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ini di shaf awal. Biasa orang kalau utama itu ya dispesialin. Ya kayak ginilah yang duduknya di sini. Nah, ini mesti orang-orang utama. Tamu-tamu utama, tamu-tamu penting. Lek gak penting yang dongsong-dongsong no kono. Kenapa? Karena Anda kalau misalnya duduknya di sini nggak mungkin betah, nggak kuat, jeketet malah nggak level. Makanya sing kene ya disuguhi jajan.
Ono buah, ono roti, ono jeruk. Wekmu apa? Iku cagake tendai krikiti ngono. Nah, di belakang ada orang yang pakai okol tapi nggak suka pakai akal, nggak begitu pinter. Aku mau bilang goblok takut ada yang tersinggung. Namanya Dzulyaden. Itu dia makmum di barisan belakang. Nah, begitu sholat duhur dapat 2 rakaat, Rasulullah lupa. Beliau salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung disambung zikir, wirid. Ini sahabat-sahabat utama yang ada di saf awal di barisan depan pada diem, nggak ada yang negur. Kalau jamaah sini kan udah pada ngerti. Subhanallah, betul? Ini semuanya diem. Kenapa? Malu. Emang orang pinter itu rata-rata punya sifat malu. Kalau orang goblok biasanya nggak punya malu. Kalau orang pinter punya sifat malu, maka meskipun dikasih kue, buah, macam-macam, nggak dimakan. Malu. Walaupun sebenarnya pingin. Saya meskipun dikasih minum 3 macam, ya nggak saya minum, pinter kok. Malu. Coba misalnya ini taruh di situ, habis sak piring-piringnya. Pancene wong goblok ki ra duwe isih. Ya Allah. Mangkel ya wis. Kenyataan kok. Jarang ada orang pinter priayi kok geragas, itu jarang. Kalau disuguhin makan ya cuman dikit makannya. Ngono-ngono kae. Ya Allah. Terus para sahabat yang pinter-pinter itu, yang alim-alim itu mikir, emang pinter, mau negur gimana? Jangan-jangan ini sholat ada perubahan. Ini sholat lagi direvisi. Zuhur yang 4 rakaat direvisi jadi 2 rakaat. Duh, kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Itu juga berlangsung waktu sholat. Waktu sholat masih berlangsung itu. Awalnya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, ketika sholat asar di masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Di situ peristiwanya. Tengah-tengah sholat asar, malaikat Jibril turun bawa wahyu firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ganti arah kiblat ke Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Itu juga di tengah-tengah sholat. Nah, para sahabat yang utama yang di saf awal tuh mikirnya kayak gitu. Jangan-jangan ini sholat ada revisi, ada perubahan. Maka diem. Nah, yang dari belakang sonono, Dzulyaden teriak, "Ya Rasulullah, anasita am usyiratis shalah." Hei Rasulullah, anjane wong goblok yang ngono ku gayane. Apakah engkau lupa? Atau memang sekarang sholat itu diringkes? Zuhur tinggal 2. Rasulullah merasa nggak lupa. Beliau jawab, "Mana situ? Wa ma qusyiratis shalah." Aku nggak lupa. Sholat juga nggak diringkes. Tetap zuhur, tetap nggak ada perubahan. Nih, ini yang di belakang tuh malah metenteng. Karena dia merasa benar. Wallahi ya Rasulullah, shallaita kadza wa kadza rakaataini. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau tadi sholat duhur cuma 2 rakaat. Biasanya tuh 4. Ini tadi cuma 2. Engkau telah salam.
ngotot. Akhirnya Rasulullah menoleh ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangguk. Noleh ke Sayyidina Umar, ngangguk pula Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semuanya mengangguk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau sontak berdiri, hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Ini jadi syariat, nggak usah diulang dari awal, nambah 2 rakaat. Nah, aturannya gitu. Nah, kesimpulan, untung ada orang goblok. Iya, ternyata orang goblok tuh penting. Andaikan waktu itu nggak ada orang goblok, sekarang sholat jamaah zuhur bisa kacau. Bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah sholat zuhur berjamaah 2 rakaat. Semua yang dilakukan Rasulullah menjadi hukum. Kacau sekarang jamaah zuhur. Misalnya ada orang ketinggalan jamaah, namanya makmum masbuk, mau ikut jamaah sholat zuhur, zuhurnya udah berlangsung, dia mau ngikut mesti nanya dulu, papat apa loro? Kacau. Maka ternyata, sorry ya, jangan tersinggung, goblok ini penting. Ya karena adanya orang bodoh sehingga kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang pinter, ada yang goblok. Penting. Misalnya nggak ada yang goblok, saya nggak diundang ke sini. Saya sampai sini ini barokahnya yang goblok-goblok itu. Makasih. Ya Allah. Ya ini dinamisnya kehidupan tuh kayak gitu. Jadi ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Ada yang jual, ada yang beli. Itu kehidupan jadi dinamis. Ada yang sakit, sehingga karena ada orang sakit, maka ada sekolah kesehatan, ada fakultas kedokteran, ada yang berprofesi jadi petugas kesehatan, ada farmasi, macam-macam. Itu karena ada yang sakit. Maka ada polisi, ada maling. Jadi maling penting. Nah kalau nggak ada maling, polisi suruh ngapain? Penting. Ini kebetulan malingnya datang dan tuh orangnya lagi ketawa. Jadi ada polisi, ada maling. Bahkan kadang-kadang ada oknum polisi jadi oknum. Nek tersinggung berarti yo katut. Ngono lho. Kok ribut. Saya kan bilang oknum. Jadi ya kayak gini. Ada yang ngaji, ada yang ceramah. Ada yang ceramah, ada jamaah. Kalau saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Ya ono sing nyoteng sampai diseret rene, ditarik rene. Dinamis kehidupan ini, dinamis. Dinamis. Jadi ternyata ya kayak ngaji gini loh, ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang dari tadi memperhatiin saya, tapi dia nggak paham. Tuh yang pakai kerudung kuning tuh. Ya karena emang dia nggak dengerin kata-kata aku, dia malah terpana memandang wajah aku. Maksudnya kayak gini. Betapa sifat basyariahnya Rasulullah ditampakkan, ditampilkan agar mudah kita contoh. Rasulullah tuh manusia, pernah lupa. Apalagi yang kita ini bukan cuma lupa aja, salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tuh tempatnya salah, tempatnya lupa.
Maka ibu, kalau suami ibu salah, jangan diomelin. Ojo dicelatu. Wajar dong kalau suami ibu punya salah, karena suami ibu manusia. Maka kalau pengen punya suami yang gak ada salah, jangan nikah sama manusia. Ya gedebok itu telatenono. Gak ono salahe. Sopo ngomong anyep nih? Ya kempiten terus ngolah anget. Bantah. Bapak, kalau istri bapak salah, dimaafin. Oke apane? Ada suami itu yang kerjaannya marah-marahin istri, kayak suami nggak pernah salah. Istri selalu salah. Kerjaannya bentak-bentak istri. Bahkan ada yang sering KDRT. Suami apaan? Kalau suami ibu kayak gitu, bilang ke aku. Oh nek ras sanggup ngerumat karoane. Istri ayu-ayu ning ngene kok disia-siakan. Alah nggak usah GR. Bapak, namanya manusia pak, nggak ada yang lengkap, nggak ada yang sempurna. Bapak kalau nyari istri perempuan yang komplit, lengkap, sempurna, pepek, nggak mungkin nemu di dunia ini. Perempuan tuh kadang dapat ininya, tapi nggak dapat itunya. Dari satu segi dia dapat, tapi sisi yang lain nggak dapat. Ada yang cuma dapat cantiknya doang. Ono wong wedok cantik, tapi sakit-sakitan. Wah, kok angger bar dinggo mesti nyontekno. Habis dipakai nyontekno, habis dipakai nyontekno. Nganti mlaku nekeh-ekeh. Nah kakean cublesan ngarep mburi. Mosok angger bar digawe kok nyontekno. Dadi wong lanang ape gawe iki mikir, ngitung duweke cukup ora ge nyontekno. Cantik tapi sakit-sakiten. Gitu loh, Pak. Ada yang maaf, wajahnya tuh jelek tapi sehat, nggak pernah sakit. Kuat banget. Wis apa-apa digotongi kabeh. Senengane usung-usung. Kuat, sehat, nggak pernah sakit. Sambar petir murup kok. Yang kulitnya teko logam. Pak, kadang perempuan tuh ada yang cantik, cuma dia nggak bisa masak, masakannya nggak enak. Cantik, cuma masakannya nggak enak. Adang sangit, jangan nampang, nyambel cemplang. Wajahnya cantik, cuman sambelnya nggak enak. Kalau punya istri yang kayak gitu, jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Itu loh, Pak. Ada perempuan tuh yang wajahnya jelek, tapi masakannya top markotop, maknyus. Emang istilahnya pakai emak ya, bukan pakai pak nyus enggak. Pakai emak, maknyus, mak gedebuk, mak gelodak, mak kerompiang. Jos gandos, kotos-kotos sampai beledos. Adang buket, nyambel, peliket. Mantep. Wajahnya jelek, sambelnya enak. Kalau punya istri kayak gitu, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka dirimu akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu. Enak kan? Sama bu, laki-laki itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Pasti punya kekurangan. Kadang ganteng, tapi nggak pernah punya duit. Ya oleh ganteng itu kelimbrak-kelimbruk nggak mau kerja. Ada yang kaya, duit banyak, tapi korengan terus.
Ada yang gede, tinggi, dawa tapi lemes model. Gak imbang karo dawane. Melur, lemes. Ada yang kecil, cilik, ndik metekel tapi pinter penekan. Cilingkrik, cilingkrik, cilingkrik. Gandul, gandul. Wis kadung menek gak mudun-mudun. Nek gak dioncitno ya gak mudun. Cewilik wonge. Sapa ngomong wekku kuwi, wekku kuwi. Ya ada yang setia tapi nggak punya duit. Setia tapi ganti duit. Ana sing nggak pati setia tapi duitnya akeh. Seminggu pulang sekali, seminggu pulang sekali. Tapi ngasih duitnya, turah-turah. Begitu datang nih duit, begitu datang nih duit. Cuma jarang di rumah. Maksudnya enggak gitu. Lah lapo aku nggak contoh ngene iki mau. Ada yang situ nyumbang berapa? Cerewet. Ada yang wah setia banget, kemana-mana selalu dampingin istri. Ya ke pasar diantar, ke toko diantar, ke saudara diantar, tapi nggak punya duit. Duit dari mana? Mau nganterin istri terus? Makanya ibu sebagai istri jangan latah doa kelewatan. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang setia, selalu mendampingiku dimanapun kapanpun, seia sekata sehidup semati. Dituruti tenan, nyonyor sampean. Tidur didampingin, mandi didampingin, berak didampingin. Malah susah sampean. Nah udah, ini sisi manusianya para jamaah. Emang ditampakkan oleh Allah. Nabi pernah lupa, Nabi Muhammad pernah lupa, sehingga karena sisi manusianya ditampilkan, bisa dicontoh dengan mudah. Setelah Rasulullah wafat, Islam makin berkembang pesat, karena pengikut-pengikut Rasulullah bisa mencontoh dan sudah diberi contoh komplit, konkret oleh Rasulullah. Khulafaur Rasyidin mau bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan baik. Islam makin pesat perkembangannya. Para sahabat bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah dengan baik. Udah ada contoh. Ketika lupa, begini caranya. Menghadapi masyarakat yang ndablek-ndablek kayak gini. Gini solusinya. Nah maaf, kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak muncul, nggak tampak. Sifat manusianya hampir nggak kelihatan. Itu Nabi Isa, sehingga susah dicontoh. Nabi Isa itu seumur hidupnya nggak pernah lupa. Ada manusia kok nggak pernah lupa, itu malah kayak bukan manusia. Nabi Isa itu seumur hidup nggak pernah lupa. Nah terus Nabi Isa itu kalau dibohongin jadi nyata. Misalnya ada ibu-ibu gendong bayi, ditutupin pakai kain, ketemu sama Nabi Isa ditanya, Bu, tuh yang digendong apa? Batu. Langsung berubah jadi batu seketika. Ini Nabi Isa. Ada orang kaya, dia bawa duit banyak, terus nggak lama ketemu Nabi Isa, ada pengemis datang. Nabi Isa bilang sama orang kaya tadi, tuh pengemis kasih duit. Ternyata orang yang kaya bilang, aku nggak punya duit. Langsung hilang semua duit. Ini Nabi Isa. Ada ibu-ibu lagi ngomelin suami. Wong lanang ra genah mangane gak lawe enak ya gak gelem nek belanjani mek titik. Ngene iki wong wedok bingung leh muter duit. Coba apa kono dadi wong wedok sekali-kali ngumetno duit, anggete 100.000 entuk ngene sembarang-barang ngene iki apa-apa larang. Mulane ngono rumah tangga iki ya mikir aja njaluk menange dhewe, pene lanang njaluk menange dhewe. Sing lanang mau ketip matane tok. Ketemu sama Nabi Isa tahu, dinasehatin, Bu,
istri itu jangan suka berani sama suami, awas kualat lo yo. Lah kok bantah? Kualat taek. Kualat apaan? Ini istri langsung mati di tempat seketika. Untung ini enggak umatnya Nabi Isa. Andai kan di sebelah sini umatnya Nabi Isa, ini udah duda semua. Udah langganan diomelin. Ya karena kayak gitu maka susah dicontoh. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, pengikutnya bingung, nggak ada yang bisa nerusin, nggak ada yang bisa nyontoh. Gimana nyontohnya? Nabi Isa itu kan kayak bukan manusia, sifat basariahnya nggak tampak. Lahir nggak punya ayah. Sini ada? Ada jure. Aslinya yo punya, cuma gak ngaku. Kae lho wong kae lho, kae lho. Nabi Isa ini emang gak ada ayahnya. Kan udah mulai lahir aja sifat basariahnya udah mulai gak nampak. Gak paham ya wes pokoknya tak sampai. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, pengikutnya pada bingung. Ini gimana nyontohnya? Gimana ngikutinnya? Bingung. Wah, daripada nggak bisa nyontoh, nggak bisa ngikutin, udahlah, anggap aja dia anak Tuhan. Bikin SK ketuhanan. Akhirnya dianggap Isa anak Allah. Yesus Tuhan. Ya, SK ketuhanan dibikin. Daripada bingung, gak paham ya wes. Oh nyimak ya wes. Nah, tuh sekarang sisi lakin la kal bashar. Manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Rasulullah itu mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng. Disambung yang Maha Esa. 1, 2, 3. Ketuhanan. Tuh enaknya ngundang saya tuh nggak ngelupain Pancasila. Ini tugasnya tentara mesti. Maka wajib nambah. Coba saya kasih contoh. Ini saudaraku para jamaah yang hadir di sini, percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah apa belum? Belum pernah ngelihat kok percaya? Hah? Coba lagi saya tanya. Percaya adanya malaikat Israel apa enggak? Udah pernah ketemu? Siapa yang pengen cepat ketemu, angkat tangan. Nanti langsung tak fatihai. Gak pernah ketemu, kok percaya? Percaya adanya alam kubur apa enggak? Yang kenceng percaya adanya alam kubur apa enggak? Udah pernah ke sono? Rencananya kapan? Percaya enggak kalau malaikat mungkar nakir di alam kubur itu ada? Percaya enggak? Ada yang punya nomor WA-nya? Percaya enggak kalau ngaji kayak gini tuh dapat pahala? Semakin payah semakin berpahala. Percaya enggak? Percaya enggak kalau setiap tetes keringat orang yang ngaji, tetesan keringat orang yang lagi ngaji itu mampu memadamkan api neraka? Walaupun api neraka itu nggak bisa dipadamkan dengan air 7 samudra, seluruh air di dunia ini nggak mampu memadamkan api neraka, tapi tetesan keringat orang yang ngaji mampu memadamkan api neraka. Maka nggak usah dikipasin. Makin kecut makin asyik. Percaya nggak kalau ngaji kayak gini dapat pahala? Terus pahala tuh warnanya apa? Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah itu balonku ada 5. Woi. Percaya hari kiamat apa enggak? Terus hari kiamat tuh ntar tanggal berapa?
Kok percaya? Percaya sama Allah, padahal belum pernah ngelihat. Percaya adanya malaikat Israel, tapi belum pernah ketemu. Percaya alam kubur, nggak pernah ke sana tuh. Percaya mungkar nakir, nggak kenal. Percaya hari kiamat, nggak tahu kapan kiamat itu, bener apa enggak. Kok bisa percaya? Karena yang membawa kabar itu bukan manusia-manusia yang model seperti mereka. Yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa, tapi manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lah muni Allah kaya wong sambat kakek utang ngono. Allah, kok gak lunas-lunas. Apa yang dikatakan, yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari kehendak beliau sendiri, bukan kemauan beliau sendiri, tapi semuanya berdasarkan petunjuk Allah, berdasarkan wahyu. Terus Nabi Muhammad itu membawa rewel banget sih warga sini. Enggak anyar, tapi mahal. Untung orangnya cantik-cantik, jadi betah aku. Yang cantik, Nabi Muhammad itu membawa citra ketuhanan. Sampai Allah aja memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Dan beliau Nabi Muhammad juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Dan nilai manusia itu memang dari akhlak. Kalau akhlak udah tertata dengan baik, lahirlah takwa. Dan takwa itu kasta tertinggi manusia di sisi Allah. Derajat tertinggi manusia itu ukurannya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itulah sesungguhnya prestasi. Banyak orang yang tertipu dengan profesi sampai melupakan prestasi. Nilai manusia itu para jamaah bukan dari profesi, tapi dari kok gak nyaut ya? Nilai manusia itu bukan dari profesi, tapi dari Maka ukuran kesuksesan seseorang itu prestasi, bukan profesi. Profesi hanya sarana, alat untuk meraih prestasi. Dan prestasi sesungguhnya adalah takwa. Maka apapun profesimu, mau petani, mau pedagang, mau guru, mau jadi pegawai negeri, mau TNI, Polri, Ustadz, pengusaha, apapun, jadikan profesi itu sebagai alat untuk meraih prestasi, yaitu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatiin. Profesi itu cuma bungkus. Prestasi itulah isi. Dijawab. Bungkus sama isi itu lebih penting mana? Sama pentingnya. Dinamakan isi itu karena ada bungkusnya. Kalau nggak ada bungkus, mana ada isi? Sama penting. Tapi kalau dari sisi nilai, lebih unggul isi. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Panitia nggak usah tersinggung, sensitif banget.
Nah kalau nggak bisa, mending bungkusnya nggak begitu bagus, isinya mahal. Daripada bungkusnya bagus banget, isinya murahan. Bungkusnya koper, wapi, meling-meling, isinya katok teles. Kayak opo? Mending bungkusnya tas plastik, kresek wis welek, tapi isinya berlian, permata, duit. Ngono lho. Hui. Maka rumah yang megah, mewah, indah itu sesungguhnya hanya bungkus. Isinya keluarga yang harmonis, bahagia, ahli ibadah. Apa artinya sih rumah megah kayak istana tapi isinya keluarga yang berantakan, cekcok tiap hari, berantem tiap hari? Itu bukan rumah, tuh kandang. Mending bentuknya sederhana, tapi dalamnya keluarga yang harmonis, rukun, ahli ibadah. Tuh rumah tangga namanya, rumah tangga. Walaupun tuh rumah nggak ada tangganya. Wajahmu yang tampan, ganteng, keren, gentle. Posturmu yang tegap, tinggi besar, gagah, atletis, kulitmu kuning, sauntumu. Itu cuma bungkus, bro. Bungkus. Isinya apa? Akhlakmu. Itu isi. Sama. Wajahmu yang ayu, kemerusu, keboy, sumuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, semak, kembelenak, kemontok, kementak, molak, kinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Itu cuma bungkus, say. Cuma bungkus. Isinya kepribadianmu, kelakuanmu. Apa artinya sih, Pak? Punya istri bodinya bagus, wajahnya cantik, tapi hatinya kayak mak lampir. Kayak apa? Ngono lho. Iki ya sekedar hiburan yang merasa istrinya jelek. Maaf. Rizki apapun itu bungkus, isinya berkah. Buku kitab itu bungkus, isinya pengetahuan. Gitu loh. Paham? Nah, saya ceramah kayak gini, bungkus, isinya kenyataan. Sesuai kenyataan enggak yang diomongin? Jadi ceramah siapapun itu cuma bungkus. Siapapun yang ceramah cuma bungkus, isinya realita, kenyataan. Cocok enggak yang diomongin sama kenyataannya? Cocok enggak ucapannya sama perbuatannya? Makanya enggak mudah loh jadi penceramah tuh. Resikonya gede. Masih ingat ketika Isra Mi'raj Rasulullah ditampakkan, diperlihatkan ada sekelompok kaum tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan mereka, bibir lidah diguntingi dengan gunting-gunting dari neraka. Berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingin lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, diguntingin lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, begitu seterusnya. Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian, neraka. Makanya kalau ada kiai diundang ceramah terus dikasih duit, dudu sangu, bukan bisyarah, itu uang kompensasi masuk neraka. Makanya jangan tanggung. Kompensasi dikit ya tanggung, bro. Wis wani mlebu neraka oleh sithik. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau udah bicara takwa, profesi itu jadi gak penting. Apa profesimu gak penting di hadapan Allah. Yang penting apa prestasi yang bisa kau raih dengan prestasimu.
Walaupun jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah ruah, sugih blegedhu, pawinter, ilmune sundul langit, nganti iso nggeraji entut. Ya kalau nggeraji angin wis umum. Kentut iki lho iso digergaji, baru keluar trit langsung krok 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 krok. Dipotong-potong. Saking pintere. Tapi kalau nggak takwa, percuma, nggak ada artinya tuh jabatan, nggak ada artinya tuh kekayaan. Mending nggak punya jabatan apa-apa, wakil RT aja enggak. Rakyat jelalatan, oh ya jelata, tapi bertakwa itu berprestasi namanya. Maka nggak berlebihan rasanya kalau ibadah yang pahalanya besar itu sesuai profesi. Tanpa mengesampingkan ibadah yang lain, tapi yang berpahala paling besar itu yang sesuai profesi. Kiai, ustadz, ibadahnya apa? Ya pengajian, wiridan, sambil jadi teladan. Maka harus jadi ustadz apa ya? Jangan sampai jadi ustadz jarkoni. Kata orang Jawa, iso ujar gak iso ngelakoni. Tapi jadilah ustadz jarkoni. Ya bisa ujar, ya bisa ngelakoni. Gitu loh. Karena maaf ya, orang ngerti itu belum tentu paham. Saya ulang. Kita ya melongo sampean. Orang yang ngerti itu belum tentu dia paham. Orang yang paham belum tentu dia mau menjalani. Belum tentu dia bisa menjalankan. Cuman paham tapi nggak bisa menjalankan. Mbah ora paham gitu ayo. Orang yang ngerti belum tentu dia paham. Orang yang paham belum tentu dia menjalankan. Contoh, Mas, sampeyan baca komiknya Kopingho itu, komik persilatan itu loh. Sampeyan membaca itu ngerti, paham alur ceritanya. Tapi apa habis baca komik itu terus sampeyan bisa jurus-jurus silatnya? Gitu loh. Sampeyan nonton film Superman, sampeyan ngerti, sampeyan paham. Tapi apa habis nonton film Superman lantas sampean bisa terbang? Orang yang ceramah itu pasti ngerti apa yang disampaikan dalam ceramahnya, paham apa yang disampaikan dalam ceramahnya, tapi belum tentu dia menjalankan apa yang menjadi materi ceramahnya itu. Demikian pula yang dengerin ceramah. Nah kalau pedagang ibadah yang berpahala besar apa? Ya dagang yang jujur, yang baik. Jangan suka bohong. Jangan suka dusta. Mbora dirungokno. Nek kulaan sakmene yang ngomong sakmene, kulaan sakmono yang ngomong sakmono. Kadang ditawar. Kulaane 250, ditawar 300 enggak dikasih. Yo enggak bisa. Belum dapet, wong iki kulaane gak oleh sakmono. Lho padahal wis oleh bathi 50 lho. Lho sing kulino nglakoni ngeklek. Ya itu namanya mentertawakan diri sendiri. Ya gak oleh, Mbak, kulaane gak oleh sakmono. Lho tuh nek sakmono iki bakule melok sapa? Ya melok bojone. Kalau guru ibadah yang berpahala besar apa? Ya intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, mengajar. Kalau TNI, ibadah yang berpahala besar apa? Pertahanan, menjaga keutuhan NKRI, itu prioritas. Kalau polisi, ya Kamtipmas. Pokok wilayah hukumnya kondusif, aman, itu pahalanya paling gede. Nah misalnya polisi suruh puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Ini Babin Kamtipmas. Puasa tiap hari. Akhirnya ada warga sini yang kehilangan motor, lapor. Pak, motor saya hilang pak. Suruh sono aku lemes. Ini malah puasanya polisi gak diterima sama Allah. Makanya Pak polisi puasa jarang-jarang gak apa-apa. Yang penting Kamtipmasnya kondusif.
Ya seneng wis males poso diomongi ngene. Nah daripada tiap hari puasa tapi kamtipmasnya enggak terkondisikan dengan baik. Ini puasanya malah enggak diterima. Ngono lho. Lah kalau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat terus, nah itu ibadahnya apa? Ya as-setempelu wat tanda tanganu. Wal kebijakan, wal keadilan. Yang penting adil dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pak RW itu ibadahnya yang penting adil. Adil. Kepala desa juga begitu, yang penting adil. Lah kalau kepala desa tiap malam suluh tahajud, zikir wiridan, istighosah, tahajud, zikir wiridan, istighosah, capek. Akhirnya siangnya nggak bisa ngantor ke balai desa. Kantor desa kosong, urusan pemerintahan desa jadi berantakan. Ini tahajud wiridnya kepala desa nggak diterima sama Allah. Mulane kepala desa tahajud jarang-jarang nggak masalah. Yang penting urusan pemerintahan desa itu lo beres. Terus adil. Ngono lho. Nah, kalau orang yang lagi punya hutang, ibadah yang berpahala besar apa? Ya kerja keras, nyari duit, biar bisa bayar utang. Jangan salah, punya utang masuk masjid, duduk bersila, muter tasbih, ya lunas utangnya, nyolong kotak amal. Kalau orang kaya, ibadahnya nyumbang. Ditirukan bareng-bareng biar yang kaya tuh denger. Orang kaya tuh ibadahnya, sekali lagi orang kaya tuh ibadahnya. Ini yang teriak kenceng mesti wong melarat. Soalnya harap-harap sumbangan gitu. Ya jangan salah pasang. Cerita dikit ya. Di rumah, maksudnya rumah saya, itu hampir tiap hari ada tamu. Hampir tiap hari. Ya macam-macam tamunya. Ada tamu wali santri, ada tamu yang minta jadwal ngaji, ada tamu yang minta suwo. Nah, iya, emang kalau di kampung kan kiai identik dengan tukang suwo. Jadi curhatan masyarakat. Ya, sering ada tuh bapak-bapak minta doa, kiai minta doa, suwo kayak apa? Istri saya cerewet banget. Dia iku njaluk suwuk sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Bojo kula cerewet iki. Kula njaluk suwuk sing kena nggo mbingkem cangkeme wong wedok. Ya tak kasih, padahal aku dhewe lagi bar dicelathu. Wis tak kei ae, mandi enggak urusan belakang. Yang penting kan oleh gula. Ya macam-macam lah tamu itu, macam-macam. Ada yang minta jadwal pengajian, ada yang datang tuh nawarin anaknya. Kongkon mulang. Oh, diomongi kok. Ada tuh pernah orang kaya. Kaya banget, kaya pakai banget. Kok bisa tahu kalau dia kaya? Ya dari mobilnya. Bukan rental, gak mungkin nek rental nggak mobil ngono iku. Mobile level 5M ke atas kok. Range Rover. No, kowe ora ngerti wae ngertimu pickup karo Tosa kok. Masa ana wong rental nggawa Land Cruiser ya gak kira ana. Iki padahal sik kelas murah. Niki di atasnya itu kaya. Tak ceritani gak kira ngerti kowe. Ngertimu Tosa kok. Ini terus tak ajak keliling pesantren. Kan lagi bangun pesantren tuh, ini bangun gedung untuk Madrasah Diniyah Putri, sebelahnya ada gedung untuk tahfidzul Quran. Itu kebetulan lagi bangun. Dan ini memang bangun terus di pesantren kami free biayanya. Nggak ada biaya sama sekali. Tanya panitia yang udah pernah ke sana, sekitar 700 santrinya, alhamdulillah, baik di pondoknya, sekolahnya, seragamnya, kitab-kitabnya semuanya gratis. Alhamdulillah. Ya oleh ku tukang ngene-ngene iki. Mangkane tak lewarangno pisan karo wong. Lho gak kanggo aku dhewe kok.
Saya secara tidak langsung panitia-panitia itu ikut nyumbang di pesantren kami, ikut membantu anak-anak yatim kami. Tapi tak paksa, soalnya ini gak ngono, gak kira gelem. Loh, demi Allah saya. Lah kalau enggak, saya itu bengok-bengok keliling dunia ngomong ini terus disakseni malaikat, disakseni Gusti Allah. Ya, kalaupun saya misalnya bohong, sedikit pian gak kira diundang karo wong. Ya, nah, terus pas lagi bangun tuh orang kaya tak ajak keliling, dia ngomong, wah luar biasa perkembangannya Pak Kiai, bangunannya. Ya saya doakan mudah-mudahan bangunan ini cepat selesai. Langsung aku ngomong, aku gak butuh dongomu. Ya apa dipikir tak ajak keliling itu tak jaluki donga ngono apa? Lo orang kaya kok ndongakno salah pasang gitu. Ya enggak pas. Hadisnya jelas, semua hafal tuh hadis. Iwabud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia aturan apapun itu dengan 4 perkara. 1 bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Berarti ibadahnya ulama tuh pakai ilmu. 2 bi adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin pejabat tuh ibadahnya pakai keadilan. 3 bisa khawatil aghnia, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Orang kaya tuh ibadahnya dermawan, nyumbang. Lah ini kok ndongakno to? Wong sugih ndongakno iki ngerusak hadis. Iya, salah langkah, salah pasang. Yang bagian doa siapa? Tuh, yang miskin-miskin tuh. Bid'awatil fuqara, yang keempat doanya orang-orang miskin. Maka jangan salah ya, zikirnya orang kaya itu bukan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, bukan itu. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Bukan kayak gitu. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Bukan gitu. Zikir orang kaya tuh ya semen ya pasir. Ya semen ya pasir, ya semen ya pasir, ya koralu ya botoh. Ya pintu ya jendela. Ya cek, ya giro, ya rekening, ya transfer. Tuh zikirnya orang kaya. Wong sugih ndongakno. Salah pasang. Itu loh, makanya semalam juga saya sampaikan, semua komponen harus saling mendukung. Kalau mau mendirikan masjid, TPQ, pesantren, ada kiainya, ada orang kayanya, pengusaha orang kaya, ada pejabatnya, ada iya yang melarat-melarat ya kudu ono. Nah, mau mendirikan masjid rapat 17 orang kiai semua, gak kira dadi masjid. 1 baca Quran, 1 buka kitab, 1 pegang tasbih, gak dadi. Bangun masjid ini gak cukup ditakbiri Allahu Akbar terus material teko kabeh. Ya kiainya yang doa, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, lama-lama ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana. Nah, orang kaya datang bawa dana. Ya ada pejabatnya, bagian perizinan, administrasi. Ya ono sing melarat-melarat ngono kae. Bagian kerja. Ini gak ono sing melarat, sapa sing kerja? Ngono lho. Ini baru 1. Duh, gak cukup ini waktunya. 2, iya. Sekarang yang kedua. Alhamdulillah. Gak cukup ini waktunya. Ya ringkas-ringkas saja. Kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Khaira ummatin. Umat terbaik di antara umat-umat yang lain, kitalah yang terbaik. Ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, sedengan, moderat. Kita nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu lunak, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Ini selaras dengan karakter bangsa Indonesia, tengah-tengah. Jodohnya bangsa Indonesia itu berada di posisi tengah-tengah. Kita pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, DITII, mau dibikin negara Islam. Gak bisa, gak jodoh.
Bukan karakter negara kita seperti itu. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan bisa, nggak akan bisa, nggak jodoh. Jodohnya kita tuh di tengah-tengah. Mbok ketoke gak paham sama yang Jabah Hasan ngene yo. Modelmu koyo gak iso mikir. Loh, karakter bangsa kita yang seperti ini. Banyak suku, beragam tradisi, beragam budaya. Tapi kalau sudah bicara soal kenegaraan, bicara soal kebangsaan, jadi satu. Ini antiknya Indonesia. Maka negara Indonesia ini termasuk keajaiban dunia. Tidak ada seluruh dunia negara yang seistimewa Indonesia. Boleh tepuk tangan. Nah kayak gini harus kita pertahankan. Woi. Woi, wes nggak usah resek aneh-aneh macam-macam. Indonesia ini kita pertahankan, kita lestarikan, kita jaga kedamaiannya. Setuju? Tingkatkan moral dan akhlak bangsanya. Yang paling penting itu memperbaiki moral, memperbaiki akhlak. Kalau moral akhlak sudah baik, insya Allah seluruh aspek akan menjadi baik. Kuncinya di situ. Maka menghadapi pemilihan, kalau pilpres, saya rasa nggak perlu dikampanyekan, semuanya udah tahu, udah bisa memilih dan memilah calon-calon presiden yang ada. Percuma kita keluar-keluar kampanye presiden calon ini gini, mesti masyarakat wis ngerti. Udah pada ngerti kok. Justru yang perlu kita kampanyekan dengan kontinu terus-menerus itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengkampanyekan Rasulullah dalam kehidupan kita. Karena sekarang anak-anak itu udah mulai nggak mengidolakan Rasulullah. Sholawatan itu dianggap bid'ah. Muji Kanjeng Nabi gak seneng. Sing dipuji ya Syahrini. Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik. Hafal dia anak buah kabeh kok. Gregeten aku. Dah. Ciptakan suasana damai, kerukunan, adem kayak masyarakat sini, seneng aku. Wis gak usah panas-panasan, mau ngapain? Siapapun yang terpilih kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik dan membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Wis ngono ae. Nggih? Nggih, mau sampai ngira-ngira berubah pangkatmu. Terus ngono iku sing tukang ngelas ya tetep ngelas. Sing dodol sosis ya tetep dodol sosis. Enggak usah kemelinti. Pemaneh hebat kusir ndak karo-karoan. Calon yang saya dukung ini gini. Dampake lopo terus mbok debat kita ini orang kecil, ayo ndonga ae. Ndonga, nggih. Memperbanyak doa, mudah-mudahan negara kita ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita umat Muhammad ini umat tengah-tengah, umat yang terbaik, tidak terlalu ekstrim tapi enggak terlalu lunak. Enak, nyaman jadi umat Muhammad, Cuk. Wes gak usah nyawang polisi, gak tahu roh polisi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak. Kalau umatnya Nabi Isa tuh ekstrim. Nggih. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Umat Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Musa sangat lunak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita itu tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lunak. Nyaman, enak kita. Contoh urusan nikah misalnya. Halo. Kalau umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Soal nikah seumur hidup cuma boleh 1 kali. Sampai mati enggak boleh nikah lagi. Ekstrim. Jadi misalnya laki perempuan pagi nikah,
malam suaminya mati. Ini istri wajib menjanda seumur hidup. Sampai mati nggak boleh nikah lagi. Kok mikir? Sama. Laki perempuan pagi nikah, sore si istri meninggal. Maka ini laki sampai mati nggak boleh nikah lagi, menduda seumur hidup. Ini umatnya Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Musa terlalu over, bebas soal nikah, semampunya berapapun. Kuat 5, kuat 100, kuat 500. Udar kabeh. Nah, kalau kita umatnya Nabi Muhammad itu tengah-tengah. Tawassut, ummatan wasaton. Wasat itu tengah-tengah, wasit tengah-tengah. Jadi nikah boleh cuma satu, boleh lebih dari satu, tapi dibatasi maksimal 4 masih kurang, rabio jaran. Loh, 4 pun ada syaratnya. 1, harus berani sama istri tua. 2, harus ndablek. 3, harus adil. Karena kalau ibu-ibu, ya suaminya minta izin, "Ma, aku nikah lagi Ma ya." Mesti jawabannya, "Nggak apa-apa, kalau papa pengen nikah lagi silahkan. Yang penting papa harus bisa adil. Yang kedua, bunuh dulu aku." Itu simple ya. Jadi misalnya ini ya, misalnya zaman Nabi Musa dulu, kalau datang ke ulama, datang ke kiai, itu nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh pakai buah tangan, nggak boleh bawa gula, parsel, nggak boleh kasih duit, nggak boleh, haram, dosa. Ini umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Jadi untung aku gak menang. Ya kalau nggak gitu dosa lah. Kita umatnya Nabi Muhammad tuh tengah-tengah, ummatan wasaton, tengah-tengah. Jadi datang ke ulama sowan, bawa oleh-oleh boleh, nggak bawa oleh-oleh boleh, tapi yang bagus bawa. Gitu. Ngasih duit boleh, nggak ngasih duit boleh, tapi yang bagus ngasih. Tengah-tengah. Lah, ummatan wasaton, umat tengah-tengah, termasuk menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ini umat Nabi Muhammad seimbang. Jadi nggak cuma diajarkan secara ritual saja, tapi juga sangat memprioritaskan horizontal. Urusan nama Allah bagus, urusan nama sesama bagus. Maka kalau Bapak Ibu belajar tentang syu'abil iman, cabang-cabangnya iman, itu semuanya tercakup. Hablum minallah, hablum minan nas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau belajar tentang cabang-cabangnya iman, yang tertinggi apa? A'laha la ilaha illallah. Iman dengan strata tertinggi adalah la ilaha illallah. Wa awsatuha ikramud dhaif. Tengah-tengahnya iman memuliakan tamu. Maka Nabi Ibrahim sampai diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah. Karena Nabi Ibrahim itu ahli hormat tamu. 47 tahun Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan kecuali bareng sama orang lain, bareng sama temen. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendirian 47 tahun itu. Jadi kalau mau makan tuh nyari temen dulu, diri di depan rumah, udah makan? Udah. Terus udah makan belum? Belum. Yuk makan bareng aku. Udah makan belum? Yuk makan bareng aku. 47 tahun. Kalau nggak nemu temen, nggak dapet temen, ya nggak makan. Itu Nabi Ibrahim. Dan ibu-ibu malah makan ngumpet-ngumpet. Jangan sampai ketahuan temen.
Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Iman yang terendah itu menyingkirkan duri dari tengah jalan. Tadi lagi habis ngaji kayak gini, di tengah jalan ada duri, ada pecahan kaca, ada paku, singkirkan. Ini kenapa? Ya menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan teman-teman kita. Paham? Paham? Sehingga Islam itu sangat menjaga nilai kemanusiaan. Sangat menghargai manusia. Betapa Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis, misalnya lagi musim kemarau, susah banget nyari air. Woi, katanya minta dilanjutin. Susah banget nyari air. Karena itu lagi musim kekeringan, susah nyari air. Punya air cuman sedikit. Masuk waktu sholat, perlu wudhu, pakai air. Sementara kita punya kambing, kehausan, udah berhari-hari nggak minum, takut mati. Nah, ini air cuman sedikit. Kalau dipakai buat wudhu, kambing nggak minum, bisa mati. Kalau diminumin ke kambing, kitanya nggak bisa wudhu. Padahal wudhu ini urusan sholat, urusan dengan Allah. Sementara ngasih minum kambing, urusan sama kambing. Apa kata agama? Kasih air itu minum. Kasih minum kambingnya. Wudhunya gimana? Urusan sama Allahnya gimana? Ganti tayamum, pakai debu. Loh, Allah aja ngalah sama kambing. Jadi Allah itu menghargai hak perkambingan. Apalagi hak kemanusiaan. Melaksanakan ibadah haji, baik apa baik? Bagus apa bagus? Dari sisi ritual, hablum minallah. Tapi kalau dana yang dipakai, itu dana yang gak bener, hasil dari muamalah yang haram, modal sosial yang haram, percuma tuh hajinya, gak diterima sama Allah. Maka ketika Rasulullah ditanya, apa tanda haji mabrur wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ifsya'us salam, menyebarkan salam, menebarkan kedamaian. Wasilul arham, menyambung tali persaudaraan. Wa it'amut ta'am, memberi makan. Udah sampai segitu. Hoi. Coba saya tanya lagi, misalnya ada warga sini habis ikut sholat berjamaah di masjid, selesai zikir doa, mau pulang, dia terpeleset, jatuh, mati. Ini matinya baik apa baik? Habis sholat jamaah, mau pulang, terpeleset dia di masjid, jatuh, mati. Ini matinya baik apa baik? Baik apa baik? Dalam pandangan kita, mungkin baik. Tapi coba, misalnya dia nggak rukun sama saudara, dia nggak akur sama tetangga. Ada hadis Nabi yang menyatakan, yamkutullah qati'a rahimin walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus tali persaudaraan, walaupun tuh orang matinya lagi sujud di dalam Ka'bah, nggak cuma di masjid perumahan sini.